Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema orang lain jadi pelampiasan. Dia sengaja bikin kamu cemburu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi bacaan ini dibuka oleh Nine of Wands, yang langsung menunjukkan bahwa hubungan atau koneksi antara kamu dan dia bukanlah sesuatu yang ringan atau singkat. Ada rasa lelah, ada luka lama, ada pertahanan yang sudah terlalu sering dibangun, tetapi yang menarik adalah dia belum benar-benar pergi. Kartu ini memperlihatkan sosok yang sudah hampir menyerah, namun tetap bertahan karena di dalam hatinya masih ada rasa yang belum selesai. Dia merasa hubungan ini melelahkan secara emosional, tetapi justru karena itu pula dia tidak bisa dengan mudah melepaskan kamu. Kamu adalah titik paling sensitif dalam hidup emosionalnya. Sehingga setiap tindakan yang dia lakukan sekarang lebih banyak didorong oleh reaksi, bukan ketenangan. Masuk ke Four of Wands, terlihat jelas bahwa kamu sebenarnya adalah simbol rumah, kenyamanan, dan rasa aman baginya. Kamu bukan sekadar orang yang lewat, tetapi sosok yang membuatnya membayangkan stabilitas, kebahagiaan, dan rasa, aku ingin pulang ke sini. Ironisnya, justru karena perasaan ini terlalu besar, dia menjadi takut kehilangan kendali. Four of Wands menunjukkan bahwa dia merasa koneksi denganmu itu nyata, valid, dan punya potensi jangka panjang, namun rasa takut akan komitmen atau kehilangan membuatnya bertindak berlawanan. Lalu hadir Ace of Pentacles, yang menandakan bahwa sebenarnya dia melihat peluang nyata untuk membangun sesuatu yang serius dengan kamu. Dia melihat kamu sebagai awal baru yang stabil, bernilai, dan tidak main-main. Namun energi kartu ini juga menunjukkan bahwa kesempatan ini belum sepenuhnya dia rawat dengan benar. Ada potensi besar, tetapi dia bingung bagaimana cara memulainya tanpa membuka luka lama atau kehilangan posisi ego yang selama ini dia jaga. Ketika Eight of Swords muncul, terlihat jelas bahwa dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia merasa terkunci, bingung, dan seolah tidak punya pilihan, padahal sebenarnya pilihan itu ada. Dia membatasi dirinya sendiri karena takut terlihat lemah di hadapanmu. Di titik ini, dia mulai melakukan tindakan yang keliru, salah satunya adalah menggunakan orang lain sebagai pelampiasan emosional. Energi Queen of Swords menunjukkan bahwa dia mencoba terlihat dingin, rasional, dan seolah sudah move on. Dia sengaja membangun citra seakan-akan dia sudah kuat, sudah logis, dan tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan. Namun kartu ini juga menegaskan bahwa sikap dinginnya hanyalah tameng. Dia ingin kamu melihatnya baik-baik saja, padahal sebenarnya dia berharap kamu membaca kebohongan itu dan merasa terganggu. Ketika masuk ke Three of Cups, inilah titik di mana orang lain mulai terlibat. Kartu ini menunjukkan adanya pihak ketiga, lingkungan sosial, atau seseorang yang dia dekati bukan karena cinta, tetapi karena pelarian. Ini bukan hubungan yang mendalam, melainkan bentuk distraksi. Dia ingin terlihat bahagia, dikelilingi orang, tertawa, dan seolah hidupnya penuh warna tanpa kamu. Namun di balik itu, ada niat tersembunyi. Dia ingin kamu cemburu, dia ingin kamu bereaksi, dia ingin memastikan bahwa kamu masih peduli. Energi menjadi semakin kacau saat Five of Wands muncul. Ini menggambarkan konflik batin yang besar.
Dia sendiri tidak tenang dengan apa yang dia lakukan. Ada rasa bersalah, ada dorongan ego, dan ada ketakutan kehilangan kamu. Orang lain yang dia libatkan justru menambah kekacauan emosinya, bukan menyembuhkan. Dia bertarung dengan perasaannya sendiri, dan kamu masih menjadi pusat konflik itu. Kemudian, Seven of Wands menunjukkan bahwa meskipun banyak distraksi, dia tetap mempertahankan posisinya di hatimu, atau setidaknya dia ingin mempertahankan pengaruhnya. Dia tidak mau benar-benar kalah. Dia ingin tetap menjadi sosok yang kamu pikirkan, bahkan ketika dia tidak hadir secara langsung. Sikap defensifnya muncul karena dia takut kamu benar-benar melangkah pergi. Masuk ke Three of Swords, terlihat luka yang nyata. Ini bukan hanya luka kamu, tetapi juga luka dia sendiri. Dia sadar bahwa tindakannya menyakitimu, tetapi anehnya dia juga terluka karena melihat kamu terluka. Kartu ini menunjukkan penyesalan, rasa bersalah, dan kesadaran bahwa cara yang dia pilih salah. Namun luka ini belum sepenuhnya dia hadapi dengan jujur. Dengan Two of Pentacles, dia berada dalam fase tarik ulur. Dia menimbang-nimbang, bolak-balik antara perasaan dan logika, antara kamu dan orang lain, antara ingin kembali, atau tetap mempertahankan gengsi. Dia belum stabil secara emosional, dan kebimbangannya ini membuat situasi terasa menggantung. Lalu Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia mulai merenung. Dia melihat kembali semua usaha, semua waktu, dan semua perasaan yang sudah terlibat antara kamu dan dia. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua drama ini sepadan dengan risiko kehilangan kamu sepenuhnya? Ada energi menunggu, mengamati, dan berharap diam-diam. Saat Page of Cups muncul, terlihat sisi dirinya yang paling jujur dan polos. Ada keinginan untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan perasaan, atau setidaknya menunjukkan bahwa dia masih peduli. Namun perasaan ini masih rapuh dan belum berani diwujudkan secara dewasa. Kemudian Ten of Swords menandakan titik terendah emosinya. Dia merasa bersalah, merasa gagal, dan merasa telah menyakiti sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Ini adalah kesadaran pahit bahwa permainan cemburu yang dia lakukan justru melukai dirinya sendiri. Masuk ke King of Cups, dia mulai belajar mengendalikan emosinya. Dia mulai memahami bahwa cinta tidak seharusnya dimanipulasi. Ada kedewasaan emosional yang perlahan tumbuh, meskipun belum sempurna. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya padamu tidak pernah dangkal. Dan akhirnya, Knight of Cups menutup bacaan ini dengan energi romantis yang tulus. Ini adalah niat untuk mendekat kembali dengan cara yang lebih lembut, lebih jujur, dan lebih emosional. Dia ingin memperbaiki keadaan, ingin menyentuh hatimu kembali, dan ingin menunjukkan bahwa di balik semua drama, kamulah yang tetap dia inginkan. Kenapa energi kamu begitu membekas di hatinya? Energi ini dibuka oleh Five of Pentacles reversed, yang langsung menunjukkan bahwa kehadiranmu datang di masa hidupnya ketika dia sedang merasa kosong, kurang, atau tidak utuh. Namun berbeda dengan energi kehilangan pada posisi tegak, kartu ini dalam posisi terbalik justru berbicara tentang proses bangkit. Kamu hadir bukan saat dia berada di puncak, tetapi justru ketika jiwanya sedang mencari jalan keluar dari rasa tidak cukup, rasa ditinggalkan, atau rasa tidak layak dicintai. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi simbol harapan baginya, seseorang yang membuatnya merasa bahwa hidupnya masih bisa diperbaiki, bahwa dirinya belum sepenuhnya rusak. Energi inilah yang membuat kamu tidak mudah dilupakan, karena kamu hadir saat dia sedang paling membutuhkan cahaya, meski mungkin dia tidak pernah mengatakannya secara langsung. Kemudian The Lovers memperdalam alasan itu.
Kartu ini bukan sekadar tentang cinta romantis, tetapi tentang koneksi jiwa, pilihan hati, dan keterikatan yang terasa benar di dalam. Bersamamu, dia tidak hanya merasa tertarik, tetapi merasa dipilih dan memilih. Ada resonansi batin yang kuat, seolah kalian saling mencerminkan sisi terdalam masing-masing. Kamu membuatnya merasa dipahami tanpa harus menjelaskan segalanya. Energi kamu menyentuh bagian dirinya yang tidak pernah benar-benar disentuh orang lain, dan itulah yang membuat hatinya terikat, bahkan ketika logikanya mencoba menyangkalnya. Masuk ke Nine of Wands, terlihat bahwa hubungan atau koneksi ini tidak mudah. Ada perjuangan, ada kelelahan emosional, dan ada rasa aku sudah capek, tapi aku belum bisa pergi. Kamu membekas karena kamu hadir di fase hidupnya yang penuh ujian. Dia mengingatmu sebagai sosok yang tetap berdiri, tetap kuat, bahkan ketika situasi tidak ideal. Energi ketahananmu, caramu bertahan tanpa drama berlebihan, meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Kamu menjadi simbol kekuatan yang tenang, dan itu membuatnya merasa kecil sekaligus kagum. Lalu Eight of Cups menunjukkan bahwa meskipun dia pernah mencoba menjauh, pergi, atau mengalihkan perasaan, dia tidak pernah benar-benar berhasil. Kartu ini menggambarkan upaya meninggalkan sesuatu yang emosional, tetapi dengan hati yang masih menoleh ke belakang. Dia mungkin terlihat pergi secara fisik atau emosional, namun energi kamu tetap ikut bersamanya. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa apa yang dia tinggalkan bersamamu adalah sesuatu yang bermakna, dan kesadaran itu justru membuatmu semakin membekas. Ketika Queen of Pentacles muncul, inilah inti mengapa energi kamu terasa begitu dalam. Kamu membawa rasa aman. Kamu menghadirkan ketenangan, kehangatan, dan stabilitas tanpa perlu banyak kata. Energi kamu seperti rumah, seperti tempat kembali setelah dunia terasa melelahkan. Kamu tidak mencintai dengan terburu-buru, tetapi dengan konsistensi, kepedulian, dan ketulusan. Sosok seperti inilah yang sulit tergantikan, karena bukan hanya memberi rasa cinta, tetapi juga rasa bernilai. Masuk ke The Wheel of Fortune Reversed. Terlihat bahwa pertemuan kalian bukan kebetulan biasa. Ada rasa, kenapa aku bertemu dia di waktu yang tidak tepat? Kartu ini menunjukkan keterlambatan, takdir yang tertahan, atau pelajaran yang belum selesai. Energi kamu membekas karena hubungan ini terasa seperti sesuatu yang seharusnya terjadi, tetapi tertunda oleh keadaan. Rasa belum selesai inilah yang terus mengikat pikirannya padamu. Kemudian Seven of Cups memperlihatkan kebingungan batinnya. Dia mungkin mencoba melihat banyak kemungkinan lain, banyak pilihan lain, atau banyak distraksi lain. Namun justru di tengah kebingungan itu, energi kamu tetap paling jelas. Kamu menjadi pembanding. Setiap orang lain terasa tidak seutuh, tidak sedalam, dan tidak setenang kamu. Itulah sebabnya, semakin dia mencoba melupakan, semakin kuat bayanganmu muncul. Saat The Sun hadir, energi bacaan menjadi terang. Kamu membawa kebahagiaan yang murni. Bersamamu, dia bisa tertawa tanpa beban, merasa ringan tanpa topeng, dan menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Energi cerahmu meninggalkan kesan yang sulit dihapus, karena kamu mengingatkannya pada versi dirinya yang paling jujur dan paling hidup. Kemudian The High Priestess menunjukkan bahwa koneksi ini tidak hanya terjadi di permukaan. Ada ikatan intuitif, batiniah, dan spiritual. Kamu mungkin tidak sering bicara, tetapi kehadiranmu terasa. Dia bisa merasakan energimu, bahkan saat kamu tidak ada. Inilah sebabnya kamu sering muncul dalam pikirannya secara tiba-tiba,
karena hubungan ini terjalin di level yang lebih dalam dari sekadar logika. Masuk ke The Devil, terlihat bahwa keterikatan ini menjadi intens. Ada obsesi, ketergantungan emosional, dan daya tarik yang sulit dilepaskan. Namun bukan karena kamu beracun, melainkan karena kamu menyentuh sisi dirinya yang paling mentah dan jujur. Energi kamu membuatnya merasa hidup, dan itu menciptakan ikatan yang kuat, bahkan ketika dia tahu hubungan ini tidak selalu mudah. Dengan Nine of Cups, terlihat bahwa kamu adalah pemenuhan emosional baginya. Kamu mewakili keinginan yang terkabul, rasa puas yang jarang dia rasakan. Bersamamu, dia merasa cukup. Itulah sebabnya, dia sulit menemukan rasa yang sama dengan orang lain, karena standar emosionalnya sudah terlanjur terikat pada energimu. Namun, The Moon menunjukkan bahwa semua ini juga diselimuti ketakutan, kebingungan, dan emosi yang tidak selalu dia pahami. Dia sering bingung dengan perasaannya sendiri, takut menghadapi kedalaman hubungan ini, dan takut kehilangan kendali. Meski begitu, justru karena emosi ini begitu dalam, kamu semakin membekas. Ketika Justice muncul, dia mulai menyadari kebenaran. Dia mulai melihat dengan jujur peranmu dalam hidupnya dan perasaannya sendiri. Ada kesadaran bahwa kamu tidak salah, bahwa apa yang kamu berikan tulus, dan bahwa luka yang ada lebih banyak berasal dari ketidaksiapannya sendiri. Masuk ke Page of Pentacles, muncul niat baru. Ada keinginan untuk memulai kembali, memperbaiki, atau setidaknya membangun sesuatu yang lebih sehat. Energi ini menunjukkan bahwa kamu masih dianggap sebagai peluang berharga, bukan masa lalu yang ingin dihapus. Kemudian Three of Pentacles menandakan bahwa dia melihat potensi kerjasama, pertumbuhan, dan pembangunan bersama. Dia mulai memahami bahwa hubungan membutuhkan usaha, bukan hanya perasaan. Kamu membekas karena kamu adalah sosok yang bisa diajak bertumbuh, bukan sekadar dicintai. Dan akhirnya, Ten of Cups menutup bacaan ini dengan sangat indah. Kamu mewakili kebahagiaan emosional tertinggi baginya, gambaran tentang kebersamaan, ketenangan batin, dan rasa aku ingin bahagia dengan orang ini. Meski perjalanan belum sempurna, energi kamu tetap menjadi gambaran akhir kebahagiaan yang dia inginkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.